Untuk iblis pemberani, tidak mengandalkan mereka untuk melawan kehampaan akan menjadi penghinaan terbesar. Dan Yuan Hong sudah tersipu. Baru sekarang dia dalam dilema. He Feng Tianxing membantah. Dia tidak bisa membantah. Tetapi ketika dia mundur, penguasa kota dari kota utama mengeluarkan perintah lain. Jelas, mereka tidak punya jalan keluar. Sekarang Yuan Hong hanya menunjukkan ekspresi kemarahan dan ketidakadilan, seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh kota utama. Dia membenci dunia ini, terutama Feng Tianxing. Jika dia tidak mematahkan mulutnya pada awalnya dan membiarkan dirinya tersihir untuk datang ke sini, bagaimana itu bisa berubah menjadi situasi seperti itu? Yuan Hong sangat marah saat dia mencoba membuktikan kepada Feng Tianxing darah prajuritnya. Li Goudan membawa setengah dari tubuh Kazasetu ke arena seni bela diri. Melihat Feng Tianxing, Li Goudan bergegas dengan ekspresi menyanjung. Tuan, saya membawakan Anda orang ini. Apa yang Anda berikan sangat berguna. Feng Tianxing mengangguk diam-diam, dan meminta Li Goudan untuk meletakkan setengah tubuh Kazasetu di tanah. Feng Tianxing menyekat tangannya dengan wajah tenang. Kazasetu, kekuatan puncak dari alam tubuh rusak, sama denganku. Li Goudan, bawahanku sekuat kamu, di seluruh tubuh, bahkan bukan puncaknya. Yah, kenapa kamu tidak mencoba kekuatan Li Goudan juga? Kata-kata Feng Tianxing membuat Yuan Hong dan iblis lainnya harus tutup mulut. Lompatan kodok, yang hanya bisa dilakukan oleh orang kuat legendaris di antara para iblis. Li Goudan di samping ingin mengikuti kata-kata Feng Tianxing, tetapi ketika dia menoleh dan melihat begitu banyak setan ganas, dia menatap Feng Tianxing dengan getir. Tuan, bisakah kita mengubahnya? Kurasa aku tidak bisa mengalahkannya. Feng Tianxing hampir memuntahkan darah. Awalnya, Feng Tianxing hanya ingin Li Goudan mencoba mengganggu Kazasetu. Tetapi Anda baik-baik saja, dan Anda langsung ditangkap. Jika Anda mengatakan Anda tidak memiliki kekuatan, siapa yang akan mempercayainya? Feng Tianxing mengeluh diam-diam di dalam hatinya. Li Goudan dengan cepat menjelaskan. Bukannya aku pandai dalam hal ini. Kamu, Tuan, sangat kuat. Lingkaran sihir secara langsung memaksanya untuk melarikan diri satu demi satu, dan bahkan meledakkan sarangnya. Feng Tianxing sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan segera mengulurkan tangannya untuk menekan kepala Li Goudan, melihat semua yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan tiba-tiba sudut mulutnya berkedut. Ini, sepertinya kekuatan Kazasetu jauh lebih rendah dari yang kuduga. Tidak, dengan kekuatan sekecil itu, beraninya kau melompat di depan dirimu sendiri? Masih mengundang diri sendiri? Jika bukan karena kesibukan Feng Tianxing dalam kehampaan, dan dia benar-benar akan bertemu Kazasetu, bukankah itu akan menjadi pembantaian sepihak? Meskipun metodenya sendiri tidak sekencang kombinasi Li Goudan, dan pertahanan Kazasetu akan lebih ketat, tetapi Feng Tianxing yang tak terbendung memiliki lebih banyak metode, yang cukup untuk menghadapi semua situasi. Setelah memahami proses pertempuran ini, Feng Tianxing melepaskan tangannya, dan menatap Li Goudan dengan ekspresi yang agak serius. Apa yang kamu takutkan? Ledakan saja di antara mereka dan semuanya akan baik-baik saja. Li Goudan cukup malu. Tapi dengan cara ini, akademimu tidak hanya. Feng Tianxing tertawa, menjentikkan jarinya, dan melihat lingkaran cahaya samar muncul di gedung-gedung biasa di seluruh kampus, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Dimengerti. Di akademi, kamu bisa memukul semuanya sesuka hati, dan kamu tidak harus memegang tanganmu. Setelah pengingat seperti itu, Li Goudan tampak bersemangat, lalu bersiap untuk menghadapi iblis di bawah. Nah, siapa yang kulitnya gatal? Ayo berlatih denganku. Bahkan Yuan Hong, yang memiliki pendapat terbesar tentang Feng Tianxing, mundur selangkah. Benda ini bisa menghancurkan orang aneh seperti Kazasetu yang berada di puncak tubuh yang hancur, dan lebih baik tidak memprovokasi Wei Wei. Selain itu, setelah Li Goudan muncul, semua niat membunuh Yuan Hong terhadap Feng Tianxing menghilang tanpa jejak. Niat membunuh. Ini benar-benar perlu dilakukan. Bukankah sudah jelas siapa yang membunuh siapa? Ras manusia dapat dibudidayakan dengan mudah, dan Li Goudan memiliki kemampuan untuk mengatasi puncak tubuh yang rusak karena satu sudut pandang. Bukankah ini monster dari level mesum? Sedikit pun harga diri dan kebanggaan pada diri saya hanyalah kentut. Tepat ketika kelompok iblis ini memuaskan Feng Tianxing, Kazasetu, yang telah lama berada di tanah, akhirnya menemukan apa yang menurutnya merupakan kesempatan. Pada saat ini, Feng Tianxing memandangi iblis di bawah, sama sekali mengabaikannya, iblis di tanah, dan segera melemparkan metode rahasia, yang langsung mengenai pikiran siang Feng Tianxing, dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Feng Tianxing, kamu telah ditipu. Tubuhmu, kehormatanmu, semua tentangmu adalah milikku. Merasa terbunuh di tubuhku, tiba-tiba, Kazasetu berhenti, dan dia menatap kosong ke pemandangan di depannya, seolah-olah Li Goudan sedang melihat orang bodoh. Otak rusak. Sekelompok setan juga tercengang. Orang ini jelas sudah menjadi tahanan. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Hanya Feng Tianxing yang tahu apa yang terjadi. Karena pada saat itu,
dia merasakan sedikit dampak pada kesadaran spiritualnya, seperti melempar batu ke laut dalam yang sangat dalam. Dan Feng Tianxing merasakan semua ini dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat. Memang, tidak mungkin untuk melindungi dari serangan diam-diam oleh orang-orang yang menggunakan sarana spiritual, dan Feng Tianxing sekarang tidak memiliki sarana untuk melindungi dunia spiritualnya. Tapi ini jebakan lain. Dalam hal kekuatan kesadaran, siapa yang bisa dibandingkan dengan Feng Tianxing? Berbicara tentang pertumbuhan kesadaran, Feng Tianxing ada sebelum perang antara ras manusia dan ras iblis. Bahkan jika kesadaran tumbuh pada tingkat yang sangat lambat, dengan nutrisi yang cukup lama, Feng Tianxing masih bisa mencapai titik teror yang ekstrim. Terlebih lagi, Athena di dunia itu juga memberi Feng Tianxing bantuan yang cukup untuk berhenti diam. Kesadaran besar memberi Feng Tianxing kepercayaan diri untuk tidak berdaya melawan lautan kesadarannya. Siapapun yang masuk pada akhirnya akan ditelan. Tapi kali ini, metode Kazasetu bukanlah pertukaran langsung. Metode rahasia ditelan oleh Feng Tianxing sebelum digunakan, dan gagal. Feng Tianxing berbalik diam-diam, dengan tatapan dingin di matanya. Jadi begitu, kamu menggunakan trik ini untuk membodohi semua orang, kan? Sepertinya aku harus menyerahkanmu kepada tuannya, dan biarkan dia menjagamu dengan baik. Setelah selesai berbicara, kekuatan guntur yang agung langsung membungkus kesadaran Kazasetu di dalamnya, lalu mengubahnya menjadi bola, dan menyerahkannya kepada Li Goudan. Hanya sedikit di dahinya. Aku sudah memberimu alamatnya. Kirimkan ke sini dan berikan pada tuanku. Kamu bisa menjawab apapun yang dia minta. Setelah menyelesaikan tugas ini, kamu akan diberi libur 5 hari. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau, kecuali pembunuhan dan pembunuhan. Pembakaran. Wajah Li Goudan langsung dipenuhi kegembiraan, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Tidak, tidak, tidak. Bahkan jika saya sedang berlibur, saya hanya berkeliling dan melihat-lihat. Tugas ini tepat. Terima kasih, Tuan, saya akan pergi sekarang. Setelah selesai berbicara, Li Goudan kabur tanpa jejak. Dan tatapan Feng Tianxing tertuju pada iblis di bawah. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan sekarang, aku akan pergi atau tinggal bersamamu. Mereka yang mau menginap malam ini akan berkumpul di sini.